Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya RD Dili Paranjika. Saya salah satu dosen di Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Untuk memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam bentuk aspek pengajaran audio visual. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan dan menginformasikan terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Mata kuliah ini termasuk ke dalam salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika pada semester keempat. Mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa negara, khususnya konsep bahasa, fungsi bahasa, sifat bahasa. Selain itu ada pula ragam dan laras bahasa. Ada pedoman ejaan bahasa Indonesia, penulisan kalimat, kalimat yang efektif, paragraf atau alinea dalam teks, jenis-jenis paragraf, kutipan dan sistem rujukan, teknik penulisan daftar pustaka, topik, tesis, dan kerangka karangan. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mahasiswa adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep bahasa dan juga mampu mengomunikasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini pada akhir semester ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran yang logis, sistematis, kritis, kreatif, inovatif dalam bentuk project based learning, yaitu karya tulis ilmiah mengenai kebahasaan Indonesia. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah diantaranya Permendikbud nomor 50 tahun 2015, Hasan Alwi, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Goris Keraf, Komposisi dan Diksi, Gaya Bahasa, kemudian Eka Setiawati mengenai Analisis Wacana tahun 2019, Frida Unsia, Pengantar Ilmu Linguistik tahun 2018, Siti Ansoria, Bahasa Indonesia Perguruan Tinggi tahun 2019. Dan masih banyak lagi referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dilaksanakan dengan sinkronus, yaitu dengan menyertakan metode aktif yang mengutamakan keaktifan kepada mahasiswa, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan melalui e-learning Universitas Bina Sarana Informatika. Pembelajaran bahasa Indonesia ini dilaksanakan kurang lebih selama 16 pekan. 7 pekan dilakukan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Akan tetapi, karena pembelajaran mata kuliah ini adalah project based learning, sehingga mata kuliah Bahasa Indonesia ini tidak memiliki ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Keduanya digantikan dengan project akhir, yaitu karya tulis ilmiah. Evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia diambil dari kuis individu dengan menggunakan aplikasi Quizizz, proyek kelompok yaitu presentasi secara berkelompok, dan proyek individu yang merupakan karya tulis ilmiah di akhir semester. Bobot yang dapat dijabarkan dari kuis sebesar 20% untuk kuis UTS dan kuis UAS sebesar 20%, proyek kelompok sebesar 25%, dan proyek individu sebesar 35%. Sehingga total keseluruhan bobot dalam 1 semester adalah 100%. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mahasiswa S1 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya adalah cuplikan proses pengajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Sebelum kita mulai kuliah hari ini, saya akan mengecek data hadirnya terlebih dahulu ya. Julia, Hadir, Bu. Mbak Lulu, Hadir, Bu. Mbak Malika, Hadir, Bu. Mas Reza, Mbak Amelia, Hadir. Mbak Nadia. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke penulisan kalimat, saya ingin mengulas terlebih dahulu materi di minggu sebelumnya. Teman-teman ada yang masih ingat apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, berpikir, dan membentuk realitas sosial dalam suatu masyarakat. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat kekuasaan, pembentuk identitas, serta cerminan dan ideologi. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kurang lebih singkatnya, bahasa itu adalah gabungan lambang bunyi dari huruf-huruf yang kemudian menjadi sebuah bahasa, baik secara tulis maupun secara lisan. Selanjutnya, teman-teman ada yang masih ingat apa sih fungsi dari bahasa? Silakan. Ya, silakan. Fungsi bahasa ada beberapa, yaitu sebagai alat komunikasi, mengekspresikan diri, dan penyampaian informasi. Oke, terima kasih Mbak. Ya, jadi betul sekali, fungsi bahasa itu kita ada beberapa. Yang pertama sebagai fungsi bahasa negara. Karena kita ada di Indonesia, tentu ya bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa negaranya. Yang kedua adalah fungsi sebagai ekspresi diri. Ketika kita sedang sedih, kita sedang marah, kita sedang bahagia, pasti kita mengekspresikannya menggunakan bahasa. Selain itu juga sebagai bentuk integritas diri atau adaptasi sosial. Misal dari luar Jawa, datang ke Jawa, yang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Kemudian yang terakhir, ada yang masih ingat apa itu sifat bahasa? Sifat bahasa, satu, arbiter. Arbiter bisa diartikan sebagai suka-suka atau selera. Maksudnya adalah hubungan antar lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib. Bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan. Mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu, namun meski bersifat arbiter, bahasa juga konvensional. Artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang melambangkannya. Alhamdulillah ya, teman-teman semua masih ingat apa itu bahasa, kemudian masih ingat juga fungsinya untuk apa saja dan sifatnya apa saja. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi hari ini mengenai penulisan kalimat. Ya, penulisan kalimat. Di sini kita kenal terlebih dahulu apa itu kalimat. Kalimat di sini adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, mengungkapkan makna yang lengkap dan terdiri atas subjek predikat dengan atau tanpa objek pelengkap. Dan keterangan. Kalimat ini memiliki pola dasar SP atau subjek predikat. Namun dapat berkembang menjadi lebih kompleks. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya ada dua. Yang contoh pertama ini adalah contoh dengan pola dasar. Yang kedua adalah contoh dengan pola yang lebih kompleks. Yang pertama ada subjek dan predikat. Subjeknya di sini adalah adik, predikatnya adalah bermain. Kalau yang kedua lebih kompleks, kenapa? Karena setelah predikat di sini ada objek. Objeknya adalah bola. Jadi predikat di sini adalah bermain, subjek di sini adalah adik. Sehingga kalimat kedua ini menjadi lebih kompleks karena tidak hanya pola dasarnya saja. Dengan demikian, kita bisa pahami bahwa kalimat itu adalah sekurang-kurangnya gabungan dua kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, di sini ada unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat ini ada beberapa. Yang pertama ada subjek. Kita bisa mengenal subjek ini adalah bagian kalimat yang menjadi pokok pembicaraan. Biasanya subjek ini berupa kata, benda, atau nominan. Nah, subjek kemudian diikuti oleh predikat. Predikat ini adalah bagian kalimat yang menyatakan tindakan atau keadaan subjek. Biasanya predikat ini berupa kata kerja atau verb. Jadi setelah subjek itu pasti langsung diikuti oleh
predikat. Setelah itu ada objek. Objek ini adalah bagian yang melengkapi predikat dan dikenai pekerjaan. Biasanya berupa kata benda juga. Tetapi meskipun objek dengan subjek sama-sama kata benda, tetapi objek tidak bisa diletakkan di depan predikat. Kenapa? Karena objek ini adalah yang dikenai pekerjaan, yang dikenai oleh predikat. Sedangkan subjek itu yang mengenai predikat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah keterangan. Keterangan ini merupakan bagian kalimat yang memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, sebab, atau cara seseorang melakukan predikat. Ya. Jadi, jika keempat unsur ini terdapat di dalam kalimat, itu sudah termasuk kalimat yang kompleks. Sedangkan apabila hanya subjek dan predikat saja, hanya 1 dan 2 saja, itu baru termasuk pola dasar atau kalimat dasar atau kalimat sederhana. Kita lihat di sini, ada jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat ini terdapat 3. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini merupakan kalimat yang hanya terdiri dari 1 subjek dan 1 predikat. Contohnya tadi, pola kalimat dasar termasuk ke dalam kalimat tunggal. Karena apa? Karena hanya terdiri 1 subjek dan 1 predikat. Di sini ada contohnya, ayah bekerja. Kalau yang kedua, ini termasuk kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini terbagi menjadi 2. Ada kalimat majemuk setara dan ada kalimat majemuk bertingkat. Apa perbedaannya? Kalimat majemuk setara ini adalah 2 klausa yang sama. Artinya, seseorang melakukan pekerjaan yang sama bobotnya. Di sini ada contohnya. Dia menulis dan saya membaca. Ini adalah 2 klausa. Subjek, predikat. Subjek pertama, predikat pertama. Dihubungkan dengan kata dan, yaitu saya membaca. Nah, saya di sini sebagai subjek kedua. Subjek kedua ya, membaca di sini adalah predikat kedua. Predikatnya memiliki bobot yang sama, yaitu sama-sama melakukan kegiatan yang setara, yaitu menulis dan membaca, tidak memerlukan keahlian yang lebih di sana. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai kalimat majemuk setara. Sedangkan kalau kalimat majemuk bertingkat ini terdiri dari 1 klausa utama dan 1 klausa subordinat. Di sini ada contohnya, ketika hujan turun saya bermain di dalam rumah. Nah, ini adalah bertingkat. Kenapa? Karena ketika hujan turun ini menjadi klausa utamanya. Kemudian dijelaskan oleh klausa subordinat dengan saya bermain di dalam rumah. Artinya ketika hujan dia tidak bisa bermain di keluar, maka dia bermain di dalam rumah. Maka klausa subordinat ini menjadi penjelas dari ketika hujan turun. Di sini ada tata bahasa dalam kalimat. Dalam penulisan kalimat, ada pun hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama adalah penulisan huruf kapital. Huruf kapital ini digunakan di awal kalimat. Untuk nama orang, kemudian nama tempat, dan nama hari atau nama bulan. Kemudian yang kedua adalah tanda baca. Kalimat tersebut bisa dikatakan sebagai kalimat apabila diakhiri dengan tanda baca. Tetapi apabila tidak ada tanda baca, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalimat. Melainkan klausa. Betul. Nah, di sini ada beberapa tanda bacanya. Yang pertama ada tanda titik digunakan di akhir kalimat pernyataan, kemudian ada tanda koma digunakan untuk memisahkan elemen dalam kalimat seperti kata sifat atau konjungsi, kemudian ada tanda tanya digunakan di akhir kalimat, tanya dan tanda seru digunakan untuk kalimat perintah atau seruan. Ketika teman-teman belajar membuat kalimat, itu tidak jarang teman-teman pasti bertemu dengan beberapa kesalahan-kesalahan. Di antaranya yang pertama adalah kalimat tanpa subjek atau predikat. Kalimat ini tidak bisa dikatakan sebagai kalimat karena tadi apa? Syarat menjadi kalimat adalah harus ada tanda baca. Harus ada tanda baca. Yang kedua, betul, harus ada subjek dan
predikat. Sehingga subjek dan predikat ini tidak bisa dihilangkan. Maka kalimat ini tidak lengkap dan tidak jelas apabila subjek dan predikatnya tidak ada. Yang kedua, kalimat terlalu panjang. Kalimat yang terlalu panjang dan berbelit-belit ini dapat sulit dipahami. Maka patokannya adalah terkait ke unsur-unsur kalimat, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di sini ada contohnya, sedang tidur di kamar. Nah, kira-kira contoh sedang tidur di kamar ini kalimat atau bukan? Kalimat. Tetapi tidak jelas siapa yang sedang tidur. Kenapa tidak jelas? Tidak ada subjeknya. Maka ketika ditambahkan kata saya atau misalnya mama atau misalnya papa, maka kalimat sedang tidur di kamar ini menjadi jelas karena subjeknya diketahui. Sedangkan sedang tidur di kamar ini menjadi tidak jelas siapa yang sedang tidurnya. Tidak ada subjek di sana. Kemudian contoh yang kedua, karena dia sangat lelah setelah bekerja seharian tanpa istirahat, dia langsung tidur tanpa makan dan minum terlebih dahulu. Contoh kalimat ini betul atau tidak? Tidak. Kenapa kira-kira kalimat tersebut tidak jelas? Karena terlalu berbelit dan panjang. Karena terlalu berbelit-belit dan panjang. Kira-kira seperti apa seharusnya? Karena dia sangat lelah bekerja, sehingga dia langsung tidur tanpa makan dan minum terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Kevin. Contoh kalimat ini termasuk ke dalam kalimat yang terlalu panjang, sehingga berbelit-belit dan sulit dipahami. Maka kita ringkas terlebih dahulu kalimatnya menjadi karena dia bekerja seharian, sehingga dia langsung tidur tanpa makan dan minum. Di sana sudah menjelaskan bahwa dia sangat kelelahan sehingga dia sehingga dia melewatkan makan dan minum. Datang ke rumah langsung tidur. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi, sudah terlihat. Selanjutnya, klasifikasi kalimat berdasarkan fungsinya. Di sini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini merupakan kalimat yang menyampaikan informasi atau pernyataan. Sedangkan kalau kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya. Ya, nah bertanya dengan pernyataan berbeda. Kalimat imperatif, kalimat yang berfungsi untuk memberikan perintah, ajakan atau larangan. Yang terakhir adalah kalimat ekslamatif, kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan rasa kagum, terkejut, dan emosi yang kuat. Teman-teman boleh ya berikan contoh masing-masing satu terkait dengan kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan kalimat ekslamatif.
Ini adalah contoh-contoh dari beberapa klasifikasi kalimat. Yang pertama adalah kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Di sini kita bisa lihat dia menyatakan diri bahwa dia sedang belajar di perpustakaan. Yang kedua adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Dia sedang bertanya entah kepada temannya atau kepada dosen atau kepada lawan bicara lainnya, kapan ya kira-kira ujian akhir ini akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga adalah kalimat imperatif atau kalimat ajakan, larangan. Ya, tolong tutup pintunya. Biasanya kalimat imperatif ini ditandai dengan tanda seru. Dan yang terakhir adalah kalimat eksklamatif adalah kalimat yang mengekspresikan emosi yang kuat. Jadi di sana ada contohnya, wah pemandangannya indah sekali ya. Berarti dia mengekspresikan bahwa yang sedang dia lihat itu adalah pemandangan yang indah. Oke, selanjutnya transformasi kalimat. Di sini ada beberapa proses. Proses yang pertama adalah pasif, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang kedua adalah proses interrogatif, mengubah kalimat pernyataan menjadi pertanyaan. Yang ketiga adalah kalimat negatif, mengubah kalimat afirmatif menjadi kalimat yang negatif. Kita lihat contohnya di sini. Saya sedang belajar di perpustakaan. Kalimat ini adalah kalimat aktif. Apabila diubah menjadi kalimat pasif, kalimatnya menjadi seperti apa? Di perpustakaan, saya sedang belajar. Kemudian yang kedua, ini adalah kapan ujian akhir akan dilaksanakan. Coba kita ubah menjadi kalimat pernyataan, karena ini adalah kalimat tanya. Kalau interrogatif di sini pernyataan menjadi pertanyaan. Sekarang contohnya adalah pertanyaan yang diubah menjadi pernyataan. Kira-kira seperti apa kalimatnya? Ujian akhir akan segera dilaksanakan. Ini adalah kalimat tanya yang kemudian diubah menjadi pernyataan. Kalimat pernyataan ini ketika diubah menjadi pertanyaan, caranya menjadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah proses negatif, mengubah kalimat afirmatif menjadi kalimat negatif. Kita lihat contohnya, tolong tutup pintunya. Kira-kira menjadi kalimat negatifnya seperti apa? Tolong dong pintunya. Nah, itu masih kalimat ini afirmatif. Kan diubah menjadi negatif. Jangan tutup pintunya. Betul. Jangan tutup pintunya. Karena kata jangan ini dominan kata negatif. Oke, selanjutnya. Makna dalam kalimat. Makna atau biasa kita kenal dengan istilahnya adalah semantik. Dalam kalimat berhubungan dengan bagaimana unsur-unsur kalimat menyampaikan makna secara utuh. Setiap kata dalam kalimat menyimpangkan makna tertentu dan gabungan kata-kata tersebut menghasilkan makna yang lebih kompleks. Konteks kalimat juga sangat berpengaruh dalam menentukan makna. Kita lihat di sini ya, contoh kalimat ini. Saya melihat dia dengan teropong. Nah, kalimat ini bisa memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah saya menggunakan teropong untuk melihat dia, sedangkan yang kedua saya melihat dia yang membawa teropong. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat ambigu. Kenapa? Karena maknanya adalah makna ganda. Yang selanjutnya adalah pragmatik dalam kalimat. Pragmatik ini mempelajari bagaimana makna kalimat dipengaruhi oleh konteks sosial dan situasional. Sebuah kalimat mungkin memiliki makna yang berbeda-beda tentang tergantung pada siapa yang berbicara, kepada siapa kalimat itu ditujukan, dan situasi di mana kalimat itu diucap. Oke, dengan demikian maka kita dapat pahami bahwa
kalimat ini merupakan bahasa yang tidak terbatas pada struktur gramatikalnya saja, tetapi juga pada fungsi komunikatif, makna, dan konteks penggunaannya. Melalui teori ini, kita dapat membentuk dan menganalisis kalimat-kalimat yang efektif, jelas, dan tepat dalam berbagai situasi komunikasi. Oke, sebelum kita masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab, kita kerjakan kuisnya terlebih dahulu ya. Silakan untuk kuisnya sudah saya share di e-learning teman-teman, bisa langsung diakses saja dulu kodenya. Kita akan mulai apabila sudah ada beberapa partisipan yang masuk. Oke, sini sudah ada 3 partisipan yang masuk, jadi kita bisa langsung mulai saja ya. Untuk waktu pengerjaannya hanya 15 menit, karena sebentar lagi kita sudah selesai, jadi mohon dikerjakan dengan baik. Ya, silakan, selamat mengerjakan. Oke, untuk kuisnya kita sudah selesai ya. Nanti jangan lupa hasilnya di screenshot, kemudian di-upload di MyDesk. Silakan. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Jadi bertanya, Bu, apa dampaknya jika seseorang tidak memahami cara menulis kalimat dengan baik dalam kehidupan sehari-hari? Oke, dampak dari seseorang apabila dia tidak memahami cara menulis adalah yang pertama tadi. Masalah-masalah yang akan dihadapi, pertama, tulisan tersebut akan berbelit-belit. Selanjutnya, tulisan pun jadi tidak bisa dipahami. Sehingga maksud dan tujuan dari penulis tidak dapat tersampaikan kepada pembaca. Izin bertanya, Bu. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan menulis kalimat yang baik dan efektif? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan penulisan menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan banyak membaca. Berdasarkan penelitian, orang-orang Indonesia ini keinginan membacanya itu berkurang. Sehingga kosakata yang mereka miliki itu tidak cukup banyak untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang lebih banyak lagi. Sedangkan kalau di Jerman, ya di Jerman itu mereka untuk membuat suatu karya tulis, mereka harus memiliki kosakata sekitar 30.000 kosakata. Sedangkan untuk kemampuan membaca kita di Indonesia itu belum sampai ke sana. Maka bagaimana caranya? Tentunya dengan perbanyak bacaan. Mulai dari bacaan nasional maupun bacaan internasional. Maka kan teman-teman nanti ketika sudah di semester 8, ketika teman-teman membuat skripsi atau tugas akhir, itu biasanya diminta referensinya minimal 10 dari jurnal nasional dan 5 dari jurnal internasional. Untuk apa? Untuk membantu tulisan teman-teman menjadi lebih baik. Dengan semakin banyaknya kosakata teman-teman dari membaca, itu akan membantu teman-teman dalam menulis yang baik. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Kalau cukup, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.